Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada bab yang baru dari kitab Tauhid oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Yaitu bab yang ketiga, yakni berkata Syekh, babul khaufi minasyirk, bab mewaspadai kesyirikan, yakni takut dari syirik. Seorang waspada dari berbagai macam jenis kesyirikan, agar supaya dia tidak terjatuh ke dalamnya dan dia dapat memurnikan tauhidnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di mana kita lihat Asy-Syaikh membuat judul bab demikian pada urutan yang ketiga dari bab-bab yang ada di dalam kitab beliau ini adalah setelah sebelumnya beliau menyebutkan tentang tauhid, keutamaan tauhid dan keutamaan memurnikan tauhid. Kemudian beliau susul dengan bab yang berbicara tentang lawan dari tauhid, yaitu syirik. Ya, karena memang seseorang tidak dapat merealisasikan tauhidnya dengan sempurna kecuali apabila benar-benar dia menjauhi lawannya, yaitu menjauhi lawan dari tauhid, yakni syirik.
Naam. Dan begitu pula seseorang tidak akan mampu secara totalitas meninggalkan kesyirikan kecuali jika dia telah mengetahui dan memahami hakikat kesyirikan itu. Ya, kalau dia tidak mengerti tentang hakikat kesyirikan, ya bisa-bisa kesyirikan dianggapnya adalah tauhid. Ya, sebab itu kita dapati banyak orang ya berbicara tentang tauhid, bahkan dengan entengnya dia katakan bahwa Islam adalah agama tauhid, tapi pada realisasinya dia masih meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, minta pertolongan kepada selain Allah, minta perlindungan kepada penjaga gunung, dan seterusnya. Justru ini adalah kesyirikan, lawan dari tauhid. Tapi karena dia tidak mengerti, walhasil terjadilah yang demikian. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, sekali lagi kita katakan bahwa seseorang tidak akan mampu secara totalitas meninggalkan kesyirikan kecuali jika dia telah mengetahui dan memahami hakikat kesyirikan. Sebab itu ada suatu ucapan yang sangat bagus ya dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau berkata, innama tungqabu ural Islam urwatan idza nasya'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Simpul ikatan Islam itu dia bisa terlepas itu sehelai demi sehelai apabila timbul, hidup, muncul di tengah-tengah kaum muslimin orang-orang yang tidak mengenal perilaku jahiliyah, orang-orang yang tidak mengenal budaya jahiliyah. Ya, ini orang tidak mengenal tentang kesyirikan, ya otomatis dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan, maka tauhidnya akan terkikis. Dengan demikian Islam pun akan terlepas sehelai demi sehelai. Tapi kalau dia memahaminya, dia mengerti tentang kesyirikan, dia tahu tentang perilaku jahiliyah, dia dapat menghindarinya, maka dengan demikian insya Allah dia mampu secara totalitas dapat menjauhi kesyirikan dan merealisasikan kemurnian tauhid dalam kehidupannya. Waalaikumsalam. Iya. Sebab itu perlu seorang itu dia mengerti tentang kesyirikan, dia tahu tentang kesyirikan, ya bukan supaya dia melakukan kesyirikan itu, tetapi supaya dia waspada dari kesyirikan.
Kata penyair, man la ya'rifu syarra yaqa'u fih. Ya, orang yang tidak mengenal tentang kejelekan, tidak tahu tentang kejelekan, rentan dia terjatuh dalam kejelekan itu. Ya. Naam. Maka Syekh membuat bab yang cukup luar biasa, yaitu babul khaufi minasyirk. Bab waspada dari kesyirikan. Nah, karena kita lihat ya kawan, kebanyakan kaum muslimin lahir dalam Islam, hidup dalam Islam, ya mengaku bahwa dia beragama Islam, tahu bahwa Islam itu agama tauhid, tapi hanya dalam slogan, hanya dalam slogan saja. Dia sendiri tidak mengerti tentang hakikat tauhid itu apa. Dia juga tidak tahu tentang syirik itu apa. Kan akhirnya jadi repot ya, cuma tahu tauhid, slogan saja semacam sebuah spanduk. Ya. Nah, ini bahaya. Dan banyak pada kenyataannya kita lihat generasi kaum muslimin tidak tahu apa itu tauhid dan tidak tahu apa itu syirik. Maka wajar saja kalau kemudian kita lihat mereka tenggelam dalam berbagai macam kesyirikan, dan nyaris dalam kehidupan mereka itu mereka tidak tahu dan tidak mengerti tentang tauhid. Naam. Maka Syekh mengatakan di sini babul khaufi minasyirik, bab waspada dari syirik, takut dari syirik. Syirik itu apa? Ya, kalau kita melihat tentang definisi kesyirikan, ini telah ana jelaskan juga ya panjang lebar di buku ana, yaitu syarah hadis-hadis pilihan. Ya, tentang kesyirikan, jenis-jenisnya, tauhid, pertikaian antara ahli tauhid dan ahli syirik. Itu sudah Anda sebutkan di sana panjang lebar. Tetapi di sini Anda ingin katakan bahwa kalau kita memperhatikan nas-nas yang berbicara tentang kesyirikan, maka kita bisa simpulkan pengertian kesyirikan itu apa. Kalau begitu apa itu kesyirikan? Ya, kesyirikan itu sendiri Allah katakan di dalam beberapa ayat, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 22, Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada." Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Iya. Jangan kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aja'altani lillahi niddan." Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Yaitu ketika ada sahabat yang mengatakan begini, "Masya Allah wa syi'ta." Apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Nabi marah. Maka Nabi katakan, "Aja'altani lillahi niddan." Apakah engkau jadikan aku ya tandingan bagi Allah? Jadi Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki, seolah-olah Nabi itu sejajar dengan Allah. Ya. Maka Nabi marah. Nabi katakan, "Aja'altani lillahi niddan." Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa besar, beliau mengatakan, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Dosa besar itu di antara dosa-dosa besar, dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar itu adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka.
engkau menjadikan bagi Allah tandingan, sementara Allah lah yang menciptakan engkau. Ya. Maka kalau kita perhatikan nas-nas ini, ya sedikitnya telah memberikan gambaran kepada kita bahwa kesyirikan itu berarti mengambil tandingan bagi Allah. Ya. Menjadikan tandingan bagi Allah. Nah begitu juga dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadribu lillahi amthalah. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Dan janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah berarti secara garis besar atau secara umum kita katakan bahwa definisi kesyirikan itu adalah mengambil atau menjadikan tandingan bagi Allah, mengadakan tandingan bagi Allah. Ya. Maka para ulama mempunyai beberapa definisi yang lebih bagus dalam beberapa kalimat. Maka definisi yang dianggap paling bagus dan cukup meliputi beberapa definisi itu adalah yang sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Kitab Tauhid, begitu pula disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, dan di dalam Al-Mulakhas syarah terhadap Kitab Tauhid, yaitu apa? Ya secara umum, yakni taswiyatul makhluk bil khaliq fima huwa min khasa'isil khaliq fi rububiyyatih au uluhiyyatih au asma'i was sifatih au asma'ihi wa sifatih. Yani syirik itu adalah menyamakan makhluk, taswiyatul makhluk bil khaliq, menyamakan makhluk dengan khaliq, yaitu dengan Allah, ya. Menyamakan makhluk dengan sang pencipta. Fima huwa min khasa'isil khaliq, pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan sang pencipta, kekhususan Allah. Fi rububiyyatih au uluhiyyatih au asma'ihi wa sifatih, baik pada rububiyahnya, uluhiyahnya, atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Singkatnya taswiyatul makhluk bil khaliq, menyerupakan atau menyamakan makhluk dengan Allah, menyamakan makhluk dengan Allah. Supaya lebih lengkap lagi, yaitu fima huwa min khasa'isillah, yaitu pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Kekhususan Allah itu dalam apa? Ya dalam rububiyah, mencipta, ya mengatur semua urusan, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan, seterusnya. Kemudian dalam uluhiyahnya, dalam peribadatan kepada Allah, dan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak ada tandingan bagi Allah di sana, ya. Nah, maka inilah definisi syirik. Maka kita masuk pada itu mukaddimah yang Anda sampaikan. Kita masuk pada dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kurang lebih di dalam bab ini beliau menyebutkan 5 dalil, ya, 5 dalil. Yaitu ada 2 ayat Al-Quran dan ada 3 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kitab Tauhid ini termasuk kitab yang paling mudah untuk dihafal, ringkas, padat dengan dalil-dalil, dan hakikatnya menghafal kitab Tauhid ini adalah menghafal Al-Quran dan hadis, ya. Karena isi dari kitab Tauhid ini adalah Al-Quran dan hadis. Maka uslub penulisannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini mirip dengan penulisannya Al-Imam Al-Bukhari rahimana wa rahimahullah. Judul bab
dalil judul bab, dalil judul bab, dalil begitu ya. Nah, ya tidak sia-sia ya, tidak basa-basi ya, padat, jelas. Maka dari itu kalau kita baca kitab-kitab para ulama terdahulu ya memang begitu. Begitu dia sebutkan istimbat hukumnya ya disebutkan dalil-dalilnya. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Begitu terus. Ya, karena itulah agama. Ya. Tapi kalau kita baca buku-bukunya profesor-profesor sekarang itu penuh dengan ucapan-ucapannya, dalilnya kosong. Ya, tidak ada dalil. Sampai-sampai kalau kita periksa skripsinya anak-anak IAIN, itu kita hampir-hampir tidak mendapatkan dalil Al-Quran dan Sunnah dalam skripsi mereka. Padahal ini sekolah tinggi agama. Ya. Nah, ini repot. Nah, maka khonafidina azani Allah wa iyyakum, itu kenapa? Ya karena Al-Quran dan Sunnah tidak mencukupi mereka, sehingga mereka berpaling dari Al-Quran dan Sunnah kepada teori-teori yang batil, yang muhdats. Kita dapati mereka tulis karangan-karangan mereka ini teori itu, teori ini, teori itu, rupa-rupa macam. Ya. Nah, tapi kita tidak dapati bahwa di sana dia menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Akalnya tidak mampu. Kenapa? Karena kecondongan dia kepada kebatilan. Akhirnya dia tidak diberikan pemahaman kepada Al-Quran dan Sunnah, maka terjatuhlah dia ke dalam apa? Penyimpangan. Naam. Kita lihat pada dalil-dalilnya, yaitu berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah wa qaulillahi ta'ala, dan Allah yang maha tinggi berfirman, Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 48, yaitu Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni segala dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Ya. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita tentang bahaya syirik. Tentang apa? Bahaya syirik. Ya, coba antum perhatikan. Sebagaimanapun Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan memberikan ampunan kepada berbagai macam dosa yang dilakukan oleh seseorang, tetapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan kepada pelaku kesyirikan. Maka ini tentu penegasan tentang bahaya syirik yang luar biasa. Ya. Bahaya syirik yang luar biasa. Nah, Allah mengabarkan, Allah berkenan mengampuni dosa apa saja selain daripada dosa syirik. Nah, maka dari sini, dari ayat ini kita dapat memahami bahwa betapa pentingnya urgensi tauhid, dan betapa pentingnya kita mengerti tentang syirik agar kita mewaspadainya. Kita harus mewaspadainya.
Karena betapa pentingnya perkara ini sampai Allah umumkan kepada kita bahwa Allah mengampuni dosa apa saja selain daripada dosa kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa, tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, syirik itu ya tentu merupakan dosa besar ya. Syirik itu merupakan dosa besar. Adapun jenis-jenis syirik itu sendiri ya terbagi. Ada syirik akbar, syirik besar, ada syirik kecil. Tetapi yang kalau kita katakan syirik, ya maka syirik itu ya asalnya syirik itu dosa besar. Ya. Maka dari itu ketika disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dosa terbesar, dosa besar yang paling besar, yaitu kata Rasulullah, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu engkau menjadikan sekutu bagi Allah, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah menciptakan engkau. Ya, coba bayangkan ya, ikhwan. Kita saja kalau dalam urusan dunia itu ada orang yang dia pelihara kita dari kecil, dia kasih makan kita, kasih sekolah kita, beri kita fasilitas. Lalu begitu besar kita berterima kasih kepada orang lain, tidak indahkan dia. Dia betapa marahnya dia ya. Ya, nah ini Allah Azza wa Jalla. Nah kalau dalam urusan itu saja kita sudah dianggap durhaka kepada orang yang berjasa kepada kita, lalu bagaimana dengan Allah yang menciptakan kita? Tapi kemudian kita mendurhakainya dengan menjadikan tandingan baginya. Waliyadzubillah. Maka wajarlah kalau ini termasuk dosa besar yang paling besar. Ya. Naam. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, sekali lagi kalau kita tahu bahwa syirik besar, syirik itu dosa besar itu. Syirik itu adalah dosa besar, syirik akbar ya. Syirik besar itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang lain. Maka perlu kita tahu bahaya-bahaya kesyirikan itu. Supaya apa? Ya supaya kita mewaspadainya. Ya. Nah di antara bahaya dari kesyirikan itu, dia bisa mendatangkan beberapa kebinasaan. Dia bisa menjadi sebab ya datangnya beberapa kebinasaan. Yang pertama yaitu dia mendatangkan kebinasaan berupa gugurnya seluruh amal. Iya. Ya orang dia beramal kalau dia syirik ya gugur amal-amalnya. Ya ini musibah ya. Musibah pertama dari kesyirikan ini, syirik akbar. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalmu dan engkau benar-benar akan termasuk orang-orang yang merugi. Gugur amal. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88 Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun.
yaitu kalau mereka para nabi seluruhnya mereka berbuat syirik, maka akan gugur seluruh amal-amal mereka. Ya. Para nabi loh, para nabi saja kalau mereka berbuat syirik, maka gugur amal-amal mereka. Akan apa? Gugur amal-amal mereka. Nah, ini keburukan ya, keburukan. Ya, coba bayangkan kalau dia lakukan puasa, lakukan apa, sholat, dia zakat, ya, dia berhaji, dia berumroh, dia berbakti kepada kedua orang tua dan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun kemudian dia sertai ibadah-ibadah itu dengan kesyirikan kepada Allah. Ya, semisal dia menyembelih kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah, ya, dan seterusnya, ya, maka sia-sialah amal yang dia lakukan. Dan permasalahan ini sekali lagi ana terangkan agak panjang di dalam buku ana, yaitu syarah hadis-hadis pilihan. Kemudian musibah yang kedua, kalau mau menambah wawasan bisa membacanya, merujuk ke sana. Tetapi kemudian musibah yang kedua dari syirik akbar itu adalah tidak memiliki peluang untuk diampuni. Artinya kalau bicara soal diampuni atau tidak diampuni, ya peluangnya tipis. Artinya apa? Kalau dia meninggal dalam keadaan syirik, ya tidak diampuni. Ya, kecuali ya dia bertobat kepada Allah sebelum dia wafat. Maka kita katakan ya, tidak memiliki peluang untuk diampuni. Berbeda ya, berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Ya kalau dosa mencuri, ya, dosa tindakan kriminal yang lain misal, ya, ada peluang bagi dia untuk diampuni oleh Allah. Sebab itu berdasarkan keyakinan ahlu sunnati wal jamaah bahwa pelaku dosa besar selain kesyirikan itu kalau dia mati, dia wafat, maka dia dibawa kehendak Allah. Ya, bisa jadi Allah mengampuninya, ya kan? Atau bisa jadi Allah menghisapnya dengan hisap yang ringan, kemudian dia ditampakkan kepadanya saja lalu dia dimasukkan ke dalam surga. Atau bisa jadi dia dimasukkan ke dalam neraka sebatas dosa-dosanya, kemudian dia dikeluarkan lagi dari neraka. Ala kulli hal, ya, pelaku dosa besar dia dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syirik tidak memiliki peluang untuk apa? Untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita lihat ya, kalau kita bicara atau kita baca sejarah Islam, itu kita dapat suatu kisah di sana tentang perjuangan paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Ya, Abu Thalib ini kan dalam kisah hidupnya itu ketika lahirnya Rasulullah sampai besarnya Rasulullah, ya dia termasuk orang yang paling membela Rasulullah ya dalam dakwah Rasulullah. Orang yang paling berpihak kepada Rasulullah, orang yang paling rela berkorban untuk Rasulullah ya. Nah, tapi apa? Mati dalam keadaan kafir. Ya ketika dia mau mati begitu datang Rasulullah kepadanya dalam keadaan terbaring sakit, kata Rasulullah, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, adalah suatu kalimat yang aku akan membela engkau di sisi Allah dengan kalimat itu. Tapi dia tidak ucapkan, akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Rasulullah bersedih. Apa yang terjadi? Allah tegur Rasulullah, ya ayuhan nabi innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hai nabi, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan begitu juga ditegur di dalam surat At-Taubah ayat 113. Allah Azza wa Jalla ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi pamannya, ya,
Beliau ingin sekali supaya mohon ampunan kepada Allah untuk pamannya. Namun apa? Allah tegur. Allah tegur. Ketika Rasulullah itu ingin sekali, ya, dia ingat perjuangan pamannya, jasa-jasa pamannya, pengorbanan pamannya. Lalu begitu pamannya mati dalam keadaan kafir, dia ingin berdoa kepada Allah untuk pamannya, ya, untuk minta ampun, ya, supaya Allah ampuni, gitu. Apa yang terjadi? Allah tegur Rasulullah. Di dalam surat At-Taubah ayat 113 Allah tegur. Yaitu apa kata Allah? Makana lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Makana lin nabi, tidak pantas bagi nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, tidak pantas bagi mereka ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kerabat-kerabat dekat mereka, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Ya, jadi kita katakan apa? Syirik akbar tidak memiliki peluang untuk diampuni. Ini musibah yang kedua. Ya, musibah yang kedua. Bahaya musibah yang kedua ini. Naam. Padahal apa ya ikhwan? Kalau bicara tentang jasa, Abu Talib punya jasa yang begitu besar terhadap Islam. Ya, kalau bicara seseorang itu diukur dengan jasanya, ya, bukan dengan perkara tauhid kemudian jasa belakangan, semata-mata jasa misalnya, walaupun dia berada dalam kesyirikan, maka Abu Talib lebih pantas untuk diampuni. Ya, maka ini juga bantahan kepada orang-orang yang memiliki akidah menyimpang di zaman ini, yang mengatakan ada orang kafir baik. Yang penting orang kafir ini tidak korupsi, dibandingkan dengan Bapak Haji itu pandai korupsi, ya. Jadi orang kafir lebih baik dari Bapak Haji. Baik apanya? Ya. Nah, kalau dia baik, maka kebaikan yang mana yang lebih baik daripada Abu Talib terhadap Islam? Ya. Ulunda itu apa? Ong itu sumbang untuk masjid 15 juta. Baik. Ya. Oh, itu siapa? Kiki sumbang untuk masjid 20 juta. Oh, itu Cingwa sumbang, sudah mati si Cingwa, kafir, ya, mati kafir, tidak masuk Islam. Maka apa? Menjadi penghuni neraka. Ya, Cingwa sumbang untuk masjid berapa? 20 juta misalnya. Paling baik orang ini. Baik apa? Bandingkan kebaikannya dengan Abu Talib. Ya, bandingkan kebaikannya dengan Abu Talib. Tidak ada kebaikannya apa-apa jika dibandingkan dengan kebaikan Abu Talib yang begitu banyak terhadap Rasulullah, terhadap Islam. Berkali-kali makar untuk membunuh Rasulullah itu gagal dengan sebab Abu Talib. Ya, tapi apa? Tidak ada dapat ampunan. Mati dalam keadaan kafir, Rasulullah sedih, Rasulullah juga dihibur oleh Allah. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Ya, begitu Rasulullah pengen sekali berdoa kalau bisa Allah ampuni pamannya, ditegur juga oleh Allah. Ya, iya. Kalau baik ya mereka lebih pantas. Ya. Apa kata Allah? Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kerabat-kerabat dekat mereka, setelah jelas bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka. Ya, begitu kata Allah. Ya. Maka ini bantahan kepada mereka. Musibah yang ketiga dari syirik ini, ya perlu kita tahu musibah-musibahnya, ya.
Kita tahu bahaya-bahayanya supaya kita mewaspadainya. Musibah yang ketiga adalah wafat sebagai pelaku syirik akbar, ya mustahil masuk surga, tidak bisa masuk surga, mustahil. Ya kalau orang wafat dalam keadaan melakukan syirik akbar, ya kekal di neraka, mustahil dia masuk surga. Nah, kenapa? Karena Allah tidak akan mengizinkan orang musyrik itu masuk surga. Sebab apa ya kawan? Kalau ada orang musyrik yang lebih pantas masuk surga sebelum Abu Thalib, itu ada yang lebih pantas, yaitu Azar, bapaknya Nabi Allah Ibrahim. Kenapa lebih pantas? Kita katakan lebih pantas karena Nabi Allah Ibrahim itu punya kedudukan yang tinggi, ya. Allah muliakan beliau, Allah muliakan Nabi Allah Ibrahim. Kemudian Allah telah janji supaya tidak menghinakan Nabi Allah Ibrahim, ya. Nah, begitu di hari kiamat nanti Nabi Ibrahim itu mengadu kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau telah janji bahwa engkau tidak akan menghinakan aku? Allah katakan iya. Tetapi tetap telah berlaku bagiku ketetapanku bahwa orang musyrik tidak bisa masuk surga. Nabi Ibrahim bilang, jangan hinakan aku pada hari ini, ya Allah. Artinya apa? Kalau bapaknya Azar masuk neraka, Nabi Ibrahim merasa terhina, disaksikan, dilihat oleh orang lain. Ini bapaknya Nabi Allah Ibrahim masuk neraka. Nabi Ibrahim merasa terhina dengan itu. Makanya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepada aku bahwa tidak akan menghinakan aku? Maka ini bapakku, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, iya, aku telah tidak akan menepati, tidak akan ingkari janjiku, pasti aku tepati dan tidak akan menghinakan engkau. Tapi juga di sisi lain orang kafir itu tidak bisa masuk surga, sudah berlaku ketetapan. Lalu bagaimana? Di dalam hadis itu dikatakan, di dalam Sahih Bukhari, ya, dikatakan lihat ke bawah. Maka Nabi Allah Ibrahim lihat ke bawah kakinya, bapaknya Azar itu telah dirubah menjadi satu ekor burung yang sangat jelek, lalu burung itu dilemparkan ke dalam neraka. Dengan demikian orang nggak tahu kalau itu bapaknya Nabi Allah Ibrahim. Jadi berlaku, ya, Nabi Allah Ibrahim tidak dihinakan, tapi tetap ketetapan Allah berlaku, yaitu orang musyrik mati dalam keadaan kafir, mati dalam melakukan syirik akbar, dia tidak akan masuk surga. Maka kita katakan lagi, sekali lagi kita katakan, kalau seandainya ada, maka yang lebih pantas ini juga Azar, ya, sebelum Abu Thalib. Berdasarkan ini, ya, kisah yang kita sebutkan ini. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik, maka dia pasti harramallahu alaihil jannah, maka pasti Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahu nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong, seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ini. Maka di sini apa? Allah telah maklumkan kepada kita, ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik, maka Allah pasti mengharamkan baginya surga. Maka kita katakan mati dalam keadaan melakukan syirik akbar mustahil masuk surga. Ya, mustahil masuk surga. Nah, begitu pula dalam surat Al-A'raf ayat 40, Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat
Kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan sombong terhadap ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, yaitu apa? Sampai unta itu bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum. Kalau unta bisa masuk dalam lubang jarum, ya baru mereka bisa masuk surga. Mustahil kan? Mustahil, gak mungkin kan? Gak mungkin unta bisa masuk dalam lubang jarum. Ini kiasan yang mengatakan tidak mungkin gitu loh, tidak mungkin. Karena Allah katakan begitu. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Mereka tidak akan masuk surga sampai unta itu bisa masuk dalam lubang jarum. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka kita katakan musibah ini, musibah ketiga daripada kesyirikan ini adalah apa? Mustahil masuk surga. Ya. Demikian ya khwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya, kalau antum pengen tahu bagaimana pembahasan tentang syirik ini dan seluk-beluknya, ya bisa mendapatkan pencerahan lebih itu di buku ana, yakni syarah hadis-hadis pilihan. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.